Ya orang tua, walinya itu wali itu bukan sekedar mengakadkan nanti. Oh wali, dikira wali, wali. Gampang itu kalau mengucapkan itu saya nikahkan kamu, saya kawinkan kamu. Bukan itu, wali dia punya wilayah. Kehormatan anak perempuannya bergantung dengan kehormatan dia. Oh, ada sembarangan. Diajarkan anaknya si wali ini dia walinya bukan sekedar nanti waktu akad tuh. Bapaknya perempuan, Mbak, dikasih tahu. Anak lakinya juga sama dikasih tahu. Jadi perkawinan itu adalah ikatan syar'i, hubungan syariat, hubungan berdasarkan syariat, berdasarkan agama, hubungan yang suci, oke? Bukan hubungan yang tegang. Oh ini suci, jadi kaku, bukan itu. Syariah dia ibadah baina zaujain, antara sepasang, mesti kan sepasang ya, yaitu sepasang zauj, zaujah, zaujain, sepasang laki sama perempuan. Hubungan syariat itu sepasang loh. Kalau laki sama laki, perempuan sama perempuan ya gak sepasang, itu ngaranya aja jeruk makan jeruk ya. Wa qad bayyana syar'u huquqa wa wajibati kulli minhuma. Syariat ini menjelaskan, tidak tahukah dasarnya Al-Quran, dasarnya hadis. Jadi kita pikir orang belajar hukukuz zaujain, kitabnya dan seterusnya, dikira tidak ada. Bagaimana menikah kada pakai belajar nih? Nah, makanya perceraian setiap tahun, saya kada tahu di Indonesia pasti banyak. Di Banjar kan ada, di Banjarmasin Pos tuh. Setiap tahun ratusan perceraian. Dikira pacaran, yang penting acara-acara rame-ramean. Ngomong kosong. Prawedding lah, apalah. Oke, inilah yang penting. Diajarkan. Ya, ada kewajiban, ada hak. Oke. Nah, ini kembali ke hadis ini ya. Di dalam hadis ini An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang bersabda, hukum tentang seorang perempuan yang menghindar dari tempat tidur suaminya jika dipanggil. Gitu ya. Nah, ini kinayah. Tahu kinayah? Kata yang kiasan isyarat an muasyarati wal jima. Maksudnya diajak jima kan begitu. Maksudnya firos. Tapi kata-kata hadis ini kan kasur, ranjang, tilam, terserah apakah alasnya itu. Pokoknya alas. Tapi di hadis ini firos dikatakan begitu ya, hamparan gitu ya. Tapi maksudnya ini kinaya jima. Fa idza talaba ar-rajul minal mar'ati an yujami'ah. Andai seorang laki ya, suami ya, atau tuan ya, kalau ya perbudakan, sekarang tidak ada perbudakan, untuk kemudian dia meminta jima, famtana'at an ijabat, ini syarahnya hadis, kemudian dia menghindar, dia menolak untuk menyambut tadi. Nah, maka pian kalau kasihan sama istri pian ya jangan disariki, misalnya ya dilajari aja soalnya, tapi ini bisa membuat sarik memang ya loh. Soalnya di sini ghadiba 'alaiha zawjuha, jika si suami itu dongkol lah, wabata 'ala tilkal halah, bermalam guring dalam keadaan dongkol itu, ini yang masalah. Kana akibatu dzalika wakhima 'ala zaujah, akibatnya sangat buruk untuk istri. Apa itu? Apa buruknya? Haitsu tal'anuhal malaika, yakni para malaikat melaknat dia, artinya mendoakan dia terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala sampai pagi. Kenapa? Karena dia asad, dia tidak patuh kepada suaminya dan menolak akan hak syariat. Nah, ini kan hubungan syariat. Itu hak syar'i, haknya suami syar'i.
Ngerti ya? Kan tahu kewajiban syariat, sholat, zakat, jika mampu puasa Ramadan, itu seperti itu. Kewajiban syar'i, bukan sunnah ini. Ngerti lah? Si suami, oke, laki istrinya, apakah sunnah untuk si istri? Bukan sunnah, wajib. Kecuali ada udhurnya syar'i. Nah ini harus diajarkan. Ya, kalau enggak isi rumahnya laknat terus. Ya. Nah, ada riwayat Imam Bukhari di sini bukan hatta tusbih. La'anat hal malaikatu hatta tarji'. Dilaknat sama malaikat sampai dia rujuk. Artinya enggak sampai pagi saja maknanya. Berarti pagi selesai, tidak. Laknat itu berlangsung sampai dia patuh, sampai hilang kemaksiatannya itu. Oke, entah dengan terbit fajar atau bagaimana. Nah, ada perkecualian kalau memang si istri ini ada udzur syariat, sakitkah, apakah yang semacamnya, gitu ya, maka tidak masalah. Nah, di sini ulama menambahkan, di dalam hadis ini satu, ada dalil tentang kebesaran hak suami atas istri. Dua, pelarangan akan melanggar istri kepada, wah ini kok istri, suaminya pang, iya ada juga suami. Kan kita bilang tadi, laki kah binian kamu mau menikah, itu kan belajar dulu hak dan kewajiban dia tahu. Ashiruhunna bil ma'ruf. Kamu laki-laki memang hakmu besar terhadap perempuan, tapi kamu tidak boleh mentang-mentang, kamu tidak boleh seenaknya, kamu laim, kamu tercela, kamu terhina seseorang yang sewenang-wenang dengan keluarganya, dengan istrinya. Tidak memuliakan perempuan kecuali orang mulia, kata Nabi. Tidak menghinakannya kecuali orang hina. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Gauli mereka dengan baik, perintah Al-Qur'an. Nah, itu jelas, ya kan? Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik orang kepada keluarganya aku. Jadi sebaik-baik kalian orang yang paling baik. Jadi itu oke, laki-laki juga. Ini hadis sedang bab ngomongin hak suami memang, bukan saya karena nanti dikira kok laki pang gimana gitu. Nah, kalau laki pang istrinya mau pang, wajib kah sunnah? Wajib juga. Oh, tidak syar'i. Kalau bisa membahayakan agamanya, si istri, akhlaknya, nah itu bisa menjadi wajib. Beda kan? Beda laki sama perempuan kalau dalam hal itu. Kalau wajib susah, laki-laki gimana? Ya, kan kata kawa. Bisa lah lakian. Bijur lah. Ya, mau dipaksa kata kawa. Lihat lain loh. Laki sama bini loh. Subhanallah. Nah, itu maka susah kalau diwajibkan. Waduh. Beda. Subhanallah. Lah, jadi kalau perempuan selain udzur syar'i apa memang? Makanya wajib. Karena dia bisa. Oke. Ketiga, di sini hadis ini dalil menunjukkan bahwa doanya malaikat itu diterima. Ya, makanya Nabi SAW mengingatkan. Kenapa Rasul mengingatkan? Karena artinya doa malaikat itu diterima oleh Allah. Kau bisa terlaknat nanti. Nah, ini diajarkan dengan baik. Ya, yang sudah sampai umurnya maksudnya. Sama kada apa-apa, sama anak perempuan nasihati anaknya. Itu. Oh, ini kan masalah apa? Memang tabu. Ini masalah harus tahu dari yang benar. Kalau tidak, kita punya anak-anak ini sudah tahu dari sumber yang tidak benar. Yang benar kita tidak mau bicara. Mereka tahu ini semua dari sumber yang tidak benar. Jadi harus diajarkan. Ini kan hadis Nabi. Bacakan hadis Nabi. Kalau bisa sebelum dia menikah. Kalau supaya sudah nanti kalau sudah mau menikah,
sudah mau menikah nih, sudah dapat laki, sudah ada yang melamar, jujuran, mau nikah, bajakan. Misalnya, bukan ini saja, hal-hal semacam ini. Ya, begitu juga yang anak lakinya juga. Yang bisa anak laki mau nikah kasih tahu, kamu jangan sembarangan. Ya, nah, itu kan sama perempuan dan seterusnya. Nah, masing-masing orang tua mendidik anaknya untuk ya sesuai agama Islam. Harapannya itu pun belum tentu, tapi harapannya tuntung pandang, ruhui rahayu kan gitu ya maksudnya kan. Insya Allah.